Bayangin jika dunia hancur total, kota tenggelam, langit menghitam, dan manusia saling bunuh hanya untuk bertahan hidup. Di tengah kiamat itu, ada satu orang yang tetap berjalan meskipun tahu waktunya hampir habis. Bukan tentara, bukan pahlawan, cuma seorang ayah yang berjuang sampai napas terakhir demi keluarganya. Dan yang bikin merinding, kisah ini bukan sekedar tentang akhir dunia, tetapi tentang seberapa jauh manusia mau berkorban saat semuanya benar-benar berakhir. Film ini bukan cuma soal bencana, tapi soal keluarga, pengorbanan, dan harapan di akhir dunia. Di awal film, kita akan diperlihatkan kondisi di dalam bunker yang tampak mulai kehabisan stok makanan setelah 5 tahun berlalu. Karena mereka udah nggak mungkin bertahan lebih lama di situ. Seorang pria bernama John coba keluar dari bunker untuk mengecek keadaan serta kualitas udara dan kondisi di luar bunker. John mulai berjalan menjauh dari bunker menuju tepi pantai dan melihat beberapa perahu kecil di sana. Dia juga melihat sebuah kapal besar yang setengah rusak dan mencoba untuk masuk ke dalamnya. Berharap ada sesuatu yang bisa dipakai buat terus bertahan hidup. Tapi baru saja John melepas helmnya, terdengar suara dari temannya di dalam bunker yang bilang kalau keadaan udah mulai tidak aman lagi. Ada badai yang menuju ke arah John dan John diharuskan segera balik ke bunker. John, where are you? Beruntungnya John masih diberi keselamatan dan ia juga berhasil balik ke bunker tepat waktu. Setelah itu kita lihat keadaan di dalam, di mana para ahli sedang mendiskusikan bagaimana cara mereka untuk bisa selamat. Diperkirakan dalam 1 tahun ke depan mereka harus udah nemuin dataran aman dengan udara yang gak terkontaminasi untuk mereka berpindah dan memulai kehidupan yang baru. Is that right? Yes. But is the air safe? It's still dying. I mean, am I I've theorized the same thing. there? Yes. Sesaat setelah usulan itu, terlihat ada seorang dokter wanita yang memberikan info tentang lokasi yang mungkin tidak terkena radiasi, yaitu sebuah kawah yang cukup luas dan dalam dan dilindungi dinding-dinding melingkar yang bisa mencegah terbentuknya radiasi. How exactly are we going to get there? There have been reports of Let's see, civil war. Menurut perhitungan statistik, tempat itu mungkin aman, tapi masalahnya kawah itu berada di dataran Prancis. Mereka pun bingung bagaimana cara sampai ke sana. Di tengah kebingungan tersebut, mereka memutuskan untuk mengulur waktu sambil mencari opsi terbaik. 2 hari mereka lewati, sekumpulan orang-orang di dalam bunker itu berusaha menjalani rutinitas seperti biasanya. Hingga tiba waktunya, gempa tak terduga datang. Lempengan bumi patah dan tepat di tengah bunker itu, hingga mengharuskan semua orang di dalam pun harus segera keluar untuk menyelamatkan diri. Mereka semua menyelamatkan diri masing-masing menuju ke arah tepi pantai karena mereka tahu pas John kemarin ke sana ada sebuah skoci tabung bekas perang milik negara yang mungkin bisa menjadi tempat berlindung sementara. Tapi karena banyaknya orang, jumlah skoci tidak imbang, mereka pun berebut untuk masuk ke dalam skoci tersebut. Di sisi lain, terlihat John berhasil masuk ke dalam bersama anak dan istrinya dan beberapa orang. Tapi baru saja masuk ke dalam kapal, tiba-tiba lempengan bumi yang patah tadi menimbulkan tsunami yang cukup dahsyat. Everybody! Mereka yang di dataran pun tersapu bersih oleh tsunami tersebut. Dalam sekoci, John dan beberapa orang yang selamat mencoba berdiskusi untuk bagaimana cara menuju ke selatan dan mencari daratan karena mereka tak punya cukup persediaan makanan. Tetapi baru saja menentukan arah kapal, ternyata bahan bakar kapal habis dan kini mereka hanya mengikuti kemana angin akan mendorong kapal milik mereka.
2 hari pun berlalu. Saat mereka tengah tertidur, tiba-tiba kapal mereka menabrak sesuatu dan saat mereka melihat keluar, ternyata mereka berada di atas gedung yang sudah terendam air. Atau dengan kata lain, mereka ada di atas kota yang setengahnya sudah tenggelam. Akhirnya mereka pun mendayung menuju daratan yang bisa digapai dan setelah sampai mereka cukup heran karena ternyata di sana banyak orang-orang yang masih selamat selain mereka. Setelahnya mereka menuju ke keramaian itu. Ternyata mereka semua sedang mengemis masuk ke dalam tempat itu, yang mana tempat itu merupakan bangunan evakuasi yang disiapkan oleh pemerintah untuk berlindung dari berbagai bencana. Tapi di sisi lain tempat itu dijaga oleh para tentara dan yang boleh masuk hanya mereka yang mempunyai lencana pemerintah. Di sini John dan yang lainnya pun tidak diperbolehkan masuk karena lencana mereka ketinggalan di dalam bunker. Di sini juga terlihat para penjaga itu cukup arogan dan tanpa segan-segan menghabisi warganya meskipun dia merupakan anggota dari pemerintahan. Mengetahui tak akan bisa masuk tanpa lencana, John mengajak anak dan istrinya dan juga dokter yang bernama Amina untuk pergi mencari opsi lain. Melihat ada seorang yang menaiki mobil, John memohon untuk menumpang hingga akhirnya mereka bisa pergi dari kekacauan yang sedang terjadi itu. Di tengah perjalanan, John menawarkan pada supir itu bahwa ada tempat yang mungkin bisa menyelamatkan mereka sementara, yaitu rumah mertuanya yang bernama Mackenzie. Melihat dari keadaan kota itu yang belum sepenuhnya hancur, John yakin rumah mertuanya itu masih selamat dan masih ada bahan untuk kehidupan. Akhirnya mereka pun menuju ke rumah mertua dari John tersebut. The impact created the seeds. KT event, we wouldn't even be here. Singkatnya, karena lelah dalam perjalanan, mereka berhenti sejenak di hutan-hutan pinus untuk sekedar melepas penat dalam perjalanan panjang mereka. Di saat mereka akan kembali melanjutkan perjalanan, tiba-tiba hujan meteor pun terjadi. Di sana terlihat salah satu rekan mereka yang bernama Obi itu tak bisa selamat dari hujan meteor. Akhirnya saat situasi sedikit mereda, John dan yang lainnya mengambil barang-barang di mobil yang masih bisa digunakan. Setelah itu mereka memutuskan untuk berjalan kaki hingga 1 hari kemudian mereka tiba di kota London, tempat Mackenzie atau mertua si John itu. Di sini dugaan John sangat tepat karena keadaan di sana masih tergolong baik-baik saja. Mengetahui John dan anak cucunya masih selamat, Mackenzie pun menyambutnya dengan hangat dan penuh kebahagiaan. Di rumah itu, Mackenzie yang ternyata tidak sendirian melainkan ia juga bertahan bersama beberapa orang dari bencana itu. Di pertemuan yang mengharukan itu, mereka berbincang-bincang serta mengobrol tentang cara mereka bisa lolos dari bencana tersebut. Setelahnya, John mengajak Mackenzie untuk ikut melakukan perjalanan menuju ke kawah yang diyakini John aman dari bencana kontaminasi. Tapi karena hal itu juga bukan hal yang pasti, Mackenzie pun menolak dan lebih memilih tinggal di London menghabiskan hidupnya di sana bersama sanak saudara yang tersisa. Mendengar hal itu, John pun tak bisa memaksa dan memutuskan untuk istirahat semalam di rumah Mackenzie. Malamnya saat istirahat, nampak John yang batuk-batuk lumayan parah. Dengar itu, istrinya pun khawatir dan menghampiri John di kamar mandi. Ternyata John muntah darah dan disinilah John baru mengakui bahwa sebenarnya pas di bunker, dokter sudah memvonis John tak akan bisa bertahan lama akibat kontaminasi. It's not fixable. You may be more. What are you talking? 6 weeks. What? Everything will be okay. Ellie. Here now with Mac. She's Di situ, istrinya meminta agar John istirahat saja dan tak usah pergi ke kawah yang belum pasti keamanannya. Tapi di sini John menegaskan ia tak akan membiarkan anak dan istrinya hidup di tempat yang tidak aman. Maka dari itu, John berniat akan membawa anak dan istrinya ke kawah itu esok hari. Keesokan harinya, mereka menggunakan mobil Mackenzie untuk melakukan perjalanan ke kawah selatan Perancis, yang diperkirakan memakan waktu 2 jam dari sana. Namun tiba-tiba di tengah perjalanan sebuah peluru menembus kaca dan mengenai Dr. Amina hingga membuatnya meninggal dunia.
Okay. Go, marauders! They stay down. Diduga orang yang menyerang itu adalah orang yang ingin selamat dari kelaparan dan menghalalkan segala cara untuk merampas persediaan makanan orang-orang. Beruntungnya John bisa mengatasi masalah tersebut dengan cepat. Setelahnya John langsung menguburkan Dr. Aminah dengan layak di tepi jalan lalu kembali melanjutkan perjalanan. Tapi tidak cuma perampokan saja, nampak masalah baru ketika dalam perjalanan di mana seingat John itu adalah Selat Inggris. Ternyata sekarang sudah rata dengan tanah yang dimana dulunya merupakan lautan perbatasan Inggris dan Perancis. And that was all water? Oh yeah, it's all gone. There's so many battles. Let's get across this quick and find a place. We'll have to take a boat. Karena sudah menjadi dataran, John sedikit ragu apakah jalan itu benar atau tidak. Tapi di sini dia nekat terus berjalan di laut kering itu hingga tak lama setelahnya ia menemukan sebuah retakan bumi yang jaraknya tak terhitung jauh yang ternyata telah menelan seluruh air laut. Ternyata di sana nampak juga orang-orang yang sedang melakukan perjalanan menuju kawah itu. Setelahnya John langsung mengajak anak dan istrinya turun dan mengikuti langkah orang-orang sebelumnya yang berhasil membuat tangga sebagai jembatan untuk menyeberang. Di sini juga terlihat salah seorang pria yang bernama Nathan tidak mau menyeberang karena takut akan ketinggian. Tapi John terus memaksanya karena hanya itulah satu-satunya cara. Akhirnya mereka pun menyeberang menggunakan tangga itu secara bersamaan melewati sambaran angin yang cukup kencang. Setelah satu tangga terlewati, ternyata mereka belum sampai dan harus melewati satu jembatan lagi yang lebih berbahaya. Di situ mereka cukup mendapati kendala yang menegangkan hingga beberapa orang tak bisa selamat. Let's go. Sit. You're okay. I'll go behind Nathan. Setelah berhasil melewati semua tangga, mereka bertiga kembali melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Tapi di tengah perjalanan, tiba-tiba ada seorang pria menodongkan senjata. Pria itu lalu menanyakan pada mereka kemana tujuan mereka. Di situ, Allison, istri dari John, menjawab bahwa mereka sedang berusaha menuju ke kawah yang menyisakan kehidupan untuk mereka bertahan. Mendengar hal itu, pria itu langsung menjabat tangan John dan menawarkan tumpangan untuk menuju ke sana bersama. Singkatnya, dengan bantuan pria itu, mereka berhasil sampai ke selatan Perancis. Di sana, John dan keluarga diajak mampir ke sebuah rumah dari pria itu. Kemudian berkenalan dengan istrinya yang bernama Julia dan anaknya yang bernama Camilla. Diketahui Julia telah lama terkena paparan radiasi yang naasnya membuatnya lumpuh total sampai tak bisa berbicara sama sekali. Akhirnya sebelum ke kawah itu, John pun memutuskan untuk istirahat semalaman di rumah pria tersebut. The crater is la terre promise. It could be so. Humanity's last chance is too dangerous. The West Maybe people have gone there. are defending it from an invasion. Keesokan harinya, pria itu memberikan petunjuk dan menyarankan John untuk melewati jalur khusus yang ada di peta. Pria itu mengatakan jalur itu sulit, akan banyak perampok yang menghalanginya. Namun pria itu menjamin bahwa John akan bisa melewatinya karena banyak kerabat-kerabatnya yang akan menolong. Pria itu juga memberikan sebuah foto yang akan diserahkan pada Komandan Junet, agar komandan membantu John melewati area para perampok tersebut. I couldn't do it myself. Trust with this. Tapi semua yang diberikan pria itu tidak gratis. Sebagai gantinya, pria itu meminta agar John berkenan membawa anaknya yang bernama Camilla menuju kawah dan merawat anaknya dengan baik. Setelah dipertimbangkan, akhirnya John menyetujuinya dan mereka segera berangkat bersama Camilla. Nampak jelas Camilla yang cukup berberat hati untuk pergi karena harus meninggalkan ayah dan ibunya yang tengah lumpuh. Moi aussi, je t'aime. Je t'aime.
Tak lama saat mereka melakukan perjalanan, mereka pun akhirnya istirahat di tepi jalan. Tapi tak lama dari itu, ada beberapa kelompok bersenjata menghampirinya dan mengatakan bahwa warga sipil dilarang menuju ke kawah itu karena banyak pemberontak yang akan menghadang. Di situ, Camilla langsung menjelaskan bahwa tujuannya ke sana adalah bertemu dengan Komandan Junet. Setelah mendengar Komandan Junet, akhirnya kelompok bersenjata itu pun membawa John dan yang lainnya untuk bertemu komandan. Those mountains. They're never That must be their camp. Speak English? Why? responsable. Her father. He said the commander. Saat John dan keluarga tiba di perkemahan, John berusaha menemui Komandan Junet untuk menunjukkan foto itu. Tapi naasnya, malah Komandan Junet sudah tewas akibat pertempuran dengan kaum-kaum pemberontak. Meski begitu, John tetap berusaha meyakinkan dan membujuk salah satu petinggi di sana. Hingga akhirnya, John dan keluarga tetap mendapatkan bantuan untuk menuju ke kawah kehidupan. John dan keluarga pun disuruh naik bersama rombongannya menggunakan mobil van untuk menuju ke kawah itu. Perjalanan terakhir pun dimulai. Tapi lagi-lagi di tengah perjalanan yang nampaknya tenang itu, tiba-tiba sekelompok pemberontak menghadang dengan tembakan yang ingin merebut kendaraan tersebut. Beberapa penumpang pun ditodong dan dipaksa turun setelah para pasukan bersenjata tumbang. This is our bus now! Melihat hal itu, John tahu kalau ia menuruti mereka berarti mobil itu akan hilang dan keluarganya tak akan bisa sampai ke kawah. Karena pertimbangan itu, John pun nekat melawan pemberontak itu dan akhirnya John berhasil menumbangkan meskipun John mendapati luka tembak. Setelah itu, dengan menahan luka tembaknya, John pun melakukan perjalanan ke kawah kehidupan itu. It's okay. Setelah sampai sana, nampak beberapa mobil ternyata sudah berhasil sampai sana terlebih dahulu. Di situ, John dan keluarga pun segera turun dari mobil dan berjalan menuju kawah itu. Setelah beberapa langkah kaki mereka jalani, John dan keluarga tersenyum melihat kawah yang ternyata masih hijau dan sangat mungkin menyimpan banyak sumber daya alam untuk kembali membangun kehidupan. It's so beautiful. Almost there. Just a little further. Hold on. Let me take this. Tak lama setelah kebahagiaan itu, film pun ditutup dengan memperlihatkan John yang sangat sudah tidak kuat menahan lukanya hingga harus tumbang di sana di hadapan keluarganya sendiri, dan film pun selesai. John. John.